Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 10 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan. Ada 13 laporan kasus karhutla yang masuk di Polda Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah terus terjadi. Diperkirakan sudah hampir puluhan ribu luas lahan yang terbakar. Akibat kebakaran lahan ini, dampak kabut asap terjadi di sejumlah kabupaten dan kota seperti Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Bahkan semua daerah itu telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum yang secara sengaja melakukan pembakaran lahan. Dari 13 laporan kasus karhutla yang masuk ke Polda Kalimantan Tengah, 10 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin itu yang terakhir 2003 ini ada 13 laporan. Dan kurang lebih kalau nggak salah ingat saya ada 10 tersangkanya yang sudah di dalam proses. Dan ini terus bisa berkembang. Nah, pada saat kesempatan ini saya sampaikan juga kepada pemilik lahan perorangan yang lahannya ini dibikin lahan tidur sehingga tidak terawat, semak-semak. Nah, dalam kondisi saat ini sangat menjadi potensi sekali untuk terbakar. Untuk meminimalisir terjadinya karhutla, para pemilik lahan diminta untuk membuat embung agar bila terjadi kebakaran lahan, petugas mudah mendapatkan sumber air untuk memadamkan lahan yang terbakar. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau berkepanjangan membuat ratusan warga di Cimahi, Jawa Barat menggelar sholat istisqa di alun-alun kota Cimahi. Warga memohon agar diturunkan hujan supaya kekeringan segera berakhir. Di tengah terik sinar matahari, ratusan warga dengan khusyuk menggelar sholat istisqa di alun-alun kota Cimahi, Jawa Barat. Sholat digelar di halaman terbuka dengan beralaskan tikar dan sajadah. Meski di tengah paparan sinar matahari, warga tetap dengan khusyuk sholat dan diimami Imam Masjid Agung Kota Cimahi. Selain warga, ASN Kota Cimahi terlibat dalam sholat memohon hujan. Kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah berjamaah, sholat istisqa, memohon datangnya hujan, dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Usai menggelar sholat istisqa, warga bersama-sama memanjatkan doa agar segera diturunkan hujan. Sementara itu, musim kemarau yang berkepanjangan membuat 3 kecamatan di kota Cimahi alami kekeringan. Sumber air yang biasanya menjadi andalan warga memenuhi kebutuhan kini kering. Bahkan PDAM setempat kini tak lagi mengaliri air secara maksimal ke rumah warga. Kondisi ini membuat warga berbondong-bondong mencari bantuan air yang diberikan secara sukarela. Kekeringan dampak El Nino diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Oktober tahun ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarau panjang menjadi penyebab banyaknya petani cabai gagal panen. Hal ini membuat harga cabai di pasaran mulai merangkak naik, bahkan telah menyentuh Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sayur mayur terjadi di pasar tradisional Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu komoditas yang mulai naik adalah cabai merah keriting dan cabai rawit hijau. Rata-rata harga kenaikan cabai sebesar Rp10 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Apa sekarang harganya, Bu? Saya belinya sambelan jadi cuma Rp10.000. Per kilonya apa gimana? Enggak, saya campuran aja. Karena kan saya kan jarang masak. Cuma sekali-sekali aja kalau masak. Harga cabenya naik apa gimana, Bu? Iya, katanya tadi naik. Jadinya ya sedikit, Bu. Ya udah nggak apa-apa kalau cuma saya jual sendiri. Kondisi ini otomatis membuat jumlah pembeli cabai berkurang sehingga omset penjualan menurun. Berapa, Bu, sekarang? Sebelumnya harga berapa sih, Bu? 40. Cabai apa tuh, Bu? Cabai semua. Cabai keriting, cabai merah, cabai gede. Oh, gitu. Bu, tapi penjualan gimana, Bu? Alhamdulillah ya selancar sedikit ya. Disyukurin aja. 48,50 gitu, Kak. Naik berapa, Bu? Ya kayak hampir 10.000 lah, Kak. Itu penyebabnya kenapa, Bu, naik harganya, Bu? Cabai? Mungkin karena musim kemarau ini kali ya, Kak, ya.
Cabai rawit merah yang semula hanya Rp30.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah dapat mendapatkan solusi untuk menstabilkan harga komoditas pasar di masa kemarau panjang ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Iya, ini rupanya bagi kita-kita nih yang suka makanan pedas harus sedikit mengerem gitu ya, karena harga cabai ini mulai merangkak naik. Dan kalau kita melihat kemarau yang belum ada tanda-tanda akan turun hujan, sepertinya akan terus merangkak begitu harga cabai dan komoditas yang lain mungkin. Iya, tapi kalau misalkan untuk solusi yang penyuka pedas, bisa beralih ke lada. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya MNC Peduli dan Screener kembali membagikan masker kepada masyarakat di Car Free Day di Jalan MH Tamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat. Masker gratis dibagikan untuk mencegah dampak buruk polusi udara bagi masyarakat di ibu kota. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews siang hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadi dan rekan saya. Ya, dan saya Gede Satria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. MNC Peduli dan Screener bersama OI BPW DKI Jakarta dan relawan MNC University kembali turun ke area Car Free Day, Jalan MH Tamrin dan Sudirman untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tengah berolahraga dan menjalani berbagai aktivitas lainnya. 1 juta masker dibagikan selama 2 pekan untuk melindungi masyarakat yang berolahraga di tengah buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta. Pertama, terima kasih. Kalau bisa tiap hari ada masker gratis, karena tiap hari kita jalan di Jakarta yang penuh polusi. Harapannya kegiatan ini semoga masyarakat yang tetap beraktivitas olahraga tetap sehat dengan menggunakan masker karena ada kejadian polusi udara di Jakarta yang tidak baik. MNC Peduli dan Screener akan terus membagikan hingga 2 juta masker yang dapat melindungi masyarakat dari bahaya polusi udara terhadap kesehatan. Hari ini kita masuk ke minggu kedua. Screener dan MNC Peduli tampil kembali di acara Car Free Day di Sudirman. Hari ini kita membagikan sekitar 500.000 pieces masker dari total 2 juta. Sekarang polusi memang sedang meningkat dan banyak yang juga mengalami infeksi saluran pernafasan. Jadi memang perlu kita membagikan atau juga mensosialisasikan kebutuhan untuk memakai masker karena ini juga untuk kesehatan kita semua secara pribadi. Penggunaan masker di luar ruangan saat menjalani berbagai aktivitas dianjurkan bagi masyarakat agar terlindungi di tengah buruknya polusi udara di ibu kota. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.